Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ta'ala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Hikmah, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatizah, Mbak Inji, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini adalah acara kita Gebiar Muharram, menyambut datang bulan suci, bulan Muharram, tahun baru Islam 1447 Hijri. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhir yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu sekalian yang kami hormati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memaknai kita nyambut datang bulan Muharram, tahun baru Islam, tentunya ada dua aspek yang menjadi renungan dan menjadi pikiran kita untuk merubah hidup kita, hijrah menjadi yang lebih baik. Yang pertama apa aspeknya? Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri, cermin diri. Sudah sebatas mana kita beribadah kepada Allah? Sudah sebatas apa banyaknya kita ibadah kepada Allah? Tentunya kalau kita pikirkan, kita bercermin diri, pasti rasanya masih kurang. Betul apa enggak, Bu? Betul apa betul? Masih kurang. Meskipun kita sholat 5 waktu, masih ada kurang. Jadi kita perlu perbaiki diri, kita bercermin diri kita. Kita yang paling tahu. Kita rubah, kita tambah lagi dengan segala ibadah-ibadah kepada Allah. Baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, kita harus perbaiki, kita tambah amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ibadah ini adalah amalan yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan duit yang banyak menjadi bekal untuk menghadap kepada Allah. Bukan harta yang berlimpah. Bukan jabatan yang tinggi kita menghadap kepada Allah. Tetapi bekal amal soleh kita perlu kita tambah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal takwa inilah yang menjadi
tumpuan kita menghadap kepada Allah. Karena kenapa? Kulu atin gharib, semua akan datang cepat. Baru kemarin Ramadan, udah datang Ramadan lagi, baru lagi Lebaran, ketemu Lebaran lagi. Kulu atin gharib, apa yang paling dekat? Al-maut, kematian yang akan mengintai kita. Kita jangan hanya menunggu saja giliran. Tidak ada yang bisa menolak kematian yang akan datang. La yastakhiruna sa'ah wa la yastakhirun. Kita tidak bisa mengakhiri. Tolong malaikat maut, jangan kau jemput, jangan kau ambil nyawaku. Tidak bisa. La yastakhiruna sa'ah wa la yastakhirun. Bekal apa yang paling baik? Takwa, amal solehlah yang paling terbaik untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi banyak ada ajakan khairat, bersedekah, kita beribadah, kita duduk di sini di majlis ilmu adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua tempat yang paling disukai, majalisul zikri dan majalisul ilmi. Majlis zikir itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ilmu juga menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, Bu, Pak, tempat yang paling dicintai ketua tempat ini. Mau disenangi? Tidak. Tanah Abang, Bu, tidak disukai. Siapa yang doyan belanja? Ibu-ibu. Kalau dikasih waktu belanja, kuat 5 jam, 6 jam tidak terasa. Tapi kalau menuntut ilmu baru 2 jam gelisah. Udah gak betah. Jam berapa habisnya ya? Jam berapa ya? Masih semangat Ibu? Semangat? Bapak-bapaknya juga gak kalah semangat. Meskipun ibu-ibunya lebih banyak daripada bapak-bapak. Ya. Kemudian Bapak sekalian masyarakat muslim rahmatullah. Bekal amal soleh ini seperti dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Bekal takwalah yang paling kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal salat kita, bekal iktikaf kita, bekal baca Quran kita. Kita disuruh tadi Mbak Eji suruh baca Quran terus, ya. Karena kenapa? Quran itu siapa lagi kalau bukan kita yang syiarkan? Karena ini adalah kitab suci umat Islam. Dikatakan oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran. Niscaya Quran itu akan menjelma menjadi makhluk yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Syafaatnya cuma hanya 2, Bu, Pak. Pertolongan Allah di padang mahsyar cuma 2 syafaat itu. Syafaat yang pertama adalah syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau udah punya ada lidah, mulut kita dikasih sama Allah, kita perbanyak berselawat. Itu adalah bagian dari cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliaulah yang akan menolong kita. Suami istri nafsi-nafsi di yaumil qiyamah nggak ada yang bisa nolongin. Anak kita pun tidak akan bisa menolong. Harta yang banyak tidak juga bisa menolong. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya dalam Al-Quran, "Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidak ada manfaat harta yang berlimpah. Anak yang kita sayangi juga tidak akan manfaat di yaumil qiyamah. Apa yang manfaat? Kata Allah, orang yang menghadap kepadaku adalah orang yang hatinya sejahtera, damai, tentunya dengan bekal amal soleh yang baik. Saya teringat dengan kalimat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan, man dakhala qabra bila zadi faka'annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa yang berlayar di lautan bebas tanpa kapal, bisa gak nyampe ke tujuan tanpa kapal? Saya juara olimpiade, gak perlu kapal, bisa apa berenang? Baru berapa meter, ikan udah marahin kita, gak bakalan sampai. Jadi bagaimana demikian? Kalau kita masuk ke dalam kubur tanpa bawa amal, sama dengan kita berlayar di lautan bebas tanpa kapal. Kapal itulah amal soleh kita yang akan membawa tujuan kita selamat ke akhirat nanti, insya Allah. Jadi ibu bapak semasa hidup banyakin amal soleh. Banyakin amal soleh, baik itu makhdoh, ghairu makhdoh, hubungan hablum minallah, hablum minan nas, itu kudu harus kita tambah. Termasuk juga bersedekah, hablum minan nas itu juga bersedekah. Hablum minallah kita sholat wajib, sholat sunnah, puasa, zakat, puasa sunnah, semua kita itu harus kita tambah. Inilah kita bercermin diri, muhasabah. Harus kita bercermin diri, berarti kita kurang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aspek yang kedua di dalam menyambut bulan Muharram tahun baru Hijriah, yaitu mujahadah. Apa bu? Mujahadah. Mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh. Semangat, tambah semangat. Jadi tahun baru kudu semangat baru. Gak boleh tambah gak semangat, ke masjidnya tambah kendor, jangan. Tahun baru semangat. Baca Qur'annya selembar tambah 2 lembar, 1 ayat tambah 1 ayat. Kalau perlu 1 juz 1 hari. Jadi semangat tahun baru Islam itu ditandai semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepengen diperbaiki hidup kita, jangan kita keluh kesah, jangan kita gelisah, jangan kita takut dengan kehidupan. Tapi kita yakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, prioritas pertama adalah kita panggilan Allah, kita harus segera menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayalah sholat, tinggalin kalau kita kepengen diperbaiki hidup kita. Kebanyakan manusia kepengen, ya Allah gue susahnya ngeluh. Nah bagaimana Allah bisa merubah? Bagaimana Allah mengasih nikmat yang luar biasa kepada hamba-Nya, sedangkan panggilan Allah kita belakangkan, kita gampang, bahkan kita tinggalin. Na'udzubillah min. Jadi dengan tahun baru mujahadah, semangat baru. Buktikan bahwa kita adalah manusia yang bisa berhijrah. Nabi saja ditolak di Taif, pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Kenapa demikian? Karena memang itulah gambaran kita hijrah itu kembali, pindah kepada ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jangan kita makin lama udah susah nyemplung lagi ke tempat yang susah. Ini akan membinasakan hidup kita. Kita hijrah, tahun baru Islam, semangat baru, ya, dengan mujahadah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang akan kita nantikan mendapatkan syafaat dari Nabi dan juga syafaat dari Al-Qur'an. Kita baca Bapak dan Ibu Quran itu dapat syafaat.
Karena bacaannya satu-satunya bacaan di dunia yang bernilai pahala itu adalah Al-Quran. Kita baca koran gak ada guna, kita baca majalah gak ada guna, kita baca komik, kita baca novel yang tebal-tebal begini gak ada guna. Tapi kalau baca Quran, alif lam mim 3 huruf, alif 10 hasanah, lam 10 hasanah, mim juga 10 hasanah. Itu baru 3 huruf. Apalagi Bapak Ibu baca alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu berapa Pak hasanah yang kita dapetin dengan baca Quran? Satu-satunya bacaan yang bernilai ibadah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dia akan menjelma menjadi makhluk yang akan mendapati kita syafaat jika kita selama hidup di dunia seringkali berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu gak perlu lagi kita bingung, cari-cari pahala, banyak caranya, banyak ya, banyak jalan ya. Apalagi kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan yang terbaik buat kita. Dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita kuncinya adalah takwa, niscaya kalau kita lagi kesusahan, pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita bergantung kepada manusia. Hidup kita kalau bergantung kepada manusia, siap-siap kita mendapatkan kekecewaan. Baik itu sama anak kita, baik itu sama pasangan hidup kita. Kita gak semua bisa tergantung kepadanya. Kita gantungan semuanya, segalanya kepada Allah Subhanahu. Karena semua suami istri pun masing-masing dihisab oleh Allah di yaumil hisab. Gak bisa suaminya itu mau ngaji, istrinya gak ngaji, kemudian nitip pahala. Titip deh Bu, saya gak sempet. Titip lah Pak, saya gak sempet. Gak bisa, masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen ketemu gak di surga? Bu, pengen gak ketemu? Kalau kepengen, dua-duanya kudu harus sama-sama dalam satu jalur yang benar. Sama-sama kita beribadah bareng, sholat bareng, menuntut ilmu bareng. Kalau dua-dua sama-sama Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini enggak. Ada yang diajakin kemari dibelok ke kanan, disuruh lurus belok ke kiri, nggak nemu. Padahal suami bagaimana bisa ketemu di surga? Nggak bakalan ketemu di surga. Kalau kita kepengen ketemu, sholat malam, bangunin dua-duanya, sholat malam, makan malam, sholat bareng, ngaji bareng, datang ke majelis ilmu juga bareng. Kalau kita kepingin bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma 2 aspeknya kita memaknai bulan Muharram, tahun baru Islam, yaitu kita harus muhasabah dan mujahadah. Harus introspeksi diri kita, harus menambah semangat ibadah kita. Itu kuncinya supaya kita akhirnya menjadi apa? Rezeki yang dirindukan akan menghampiri kita di akhir umur kita, mendapatkan husnul. Itu rezeki yang dirinduin, bukan fulus, bukan duit. Rezeki apa yang dirindukan? Husnul khatimah, mengakhiri umur kita, kehidupan di dunia dengan husnul khatimah. Gak ada lagi. Kenapa kita masih dikasih umur panjang?
Ada umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, bahkan ada yang 80 tahun masih hidup. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kita masih dikasih umur hidup sampai sekarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita kudu banyak bertaubat karena dosa kita banyak. Entah itu dosa sama pasangan kita, entah itu ada dosa dengan anak kita, entah itu dosa dengan orang tua kita. Disuruh kita banyak taubat. Makanya ibu bapak selesai habis sholat baca istighfar, astagfirullahaladzim, kita disuruh istighfar. Kita baca lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu kita tidak luput, selalu kita ucapkan habis sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena kita disuruh taubat yang banyak, karena tahu Allah dosa kita banyak. Apa yang kedua lagi? Kenapa kita masih dikasih hidup sampai sekarang? Yang kedua, kita disuruh menambah amal ibadah. Jadi kita masih hidup, suruh nambah amal ibadah Bapak Ibu. Bukan nambah kejahatan, bukan nambah kemaksiatan. Kita dikasih umur panjang, disuruh nambah amal ibadah kita. Dua kemungkinan itulah yang bisa kita pahami bahwa Allah begitu sayang kepada hamba-hamba yang soleh. Coba kalau kita belum taubat, kerja maksiat mulu, tapi keburu mati, naudzubillah min dzalik, tempat yang mana akan ditempatkan buat diri kita? Surgakah? Tidak mungkin. Nerakakah? Sudah pasti. Kenapa? Karena kita tidak bertaubat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, tiap-tiap umatku semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Emang ada yang gak mau masuk surga, Bu? 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 Ada yang gak mau masuk surga? Kata Nabi, tanya oleh malaikat, ya Rasulullah, siapa itu yang gak mau masuk surga? Yang gak mau masuk surga, kata Nabi, siapa yang gak mau masuk surga? Yang masuk surga siapa aja? Waman atau ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan surga. Waman asoni faqad aba. Barang siapa yang maksiat, tidak pernah mengerjakan kebaikan, niscaya itulah yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Semoga kita insyaallah seluruhnya kita, hijrah kita menjadi yang lebih baik dan menjadi lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk beristighfar. Ya, kata Nabi nanti kita beristighfar dan juga kita mengucapkan kalimat tauhid. Kata Nabi, man akhir kalamillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir umurnya kita, kan kita kepengen husnul khatimah,
kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Astaghfirullahalazim. Ayo. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Afdalul qutuhana wan nabiyyin qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayya nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Mohon Bapak dan Ibu, mohon doanya. Bapak Ibu kami dari Asy-Syafi'iyah. Kalau Bapak Ibu tahu Asy-Syafi'iyah, nah kami asalnya dari situ ya. Mudah-mudahan kami doakan perguruan Islam Asy-Syafi'iyah terus lanjut, karena kami meneruskan perjuangan ayahanda kami Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan kakak kami Profesor Hajah Tuti Alawiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh main-main mampir, segala pengurus juga boleh, silakan. Dan insya Allah kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan daimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wazika wa li azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka liqa wa anta lam tadal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir fataysir asir alika yasir ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta al-bihaq wa basir. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam